Assalamualaikum Mas Wajib. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Sindu Purwanto Channel. Kebetulan ini kita ada di Desa Sanggi Mas ya. Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Sawaran, Lampung. Ini kita di kebunnya Mas Wajib. Ini suatu percontohan ini. Jadi beliau ini adalah aparatur desa Mas ya, masih menyempatkan untuk bertani, beternak, dan komplek lah pertaniannya. Jadi ini ada kandang kambing, ada unggas, nanti juga ada kolam Mas ya. Nah ini ada kolam. Nah ini kambingnya nih ya. Ini nanti bisa kita lihat ya. Nanti polanya bagaimana nanti kita tanya sama Mas Wajib. Yuk kita ikutin apa yang dikerjain Mas Wajib. Mas emang ngasih makannya pagi-pagi gini? Pagi sama sore. Pagi sama sore hari. Beliau ngasih makan pagi sama sore kambingnya. Berapa ekor Mas kambingnya? Sementara yang ada di kandang sini ada 7 ekor. 7 ekor, di mana lagi? Nah, kalau untuk yang lain ada di tempat saudara-saudara berapa ekor ada di sana. Digadoin ya Mas? Sebenarnya awal mulanya ya dari mereka-mereka. Ini udah ambil hasil. Oh gitu. Udah ambil hasil, kita dapat anakan, turunan, kita tampung. Awalnya belum mampu memelihara. Tapi karena kita berpikir mosok ya wong susah ngarit awake dhewe. Cuma naran juga hasil, wis melu ngarit. Tapi aku ngelihatnya kok sampean tuh bukan rambanan loh, campur-campur rumput ya. Kalau ini memang tak bikin ini, makanya tak bikin kambing itu nggak harus tertumpu dengan makanan yang bentuk ramban. Ngarit, monggo, rambanan pun monggo. Jadi ada rumput, ada juga makanan ramban. Oh gitu Mas ya. Soalnya kalau ramban pas kemarau susah ya. Ya, kalau untuk kayak rumput agak susah. Tapi Gitu kalau ini makanan kambing ini yang ada di lingkungan ini termasuk dalam randu, teh disiapin tiap perkebunannya. Berarti sampean punya bank pakan ya di kebun ini ya? Ada setiap pinggiran itu bahan pakan. Oh, nanti kita cek ya Mas ya. Oke. Ini unggasnya ada berapa aja nih Mas? Kalau unggas sementara ini baru ya bisa dikatakan sebenarnya kalau melihara udah lama, tapi untuk di ini punya belum. Nah, Sementara yang di box. Nah, ini sahabat petani. Nah, wah, ini yang di box. sahabat petani, nah itu unggas atau entok ini ya. Wah, itu kemuruyuk itu sahabat petani. Kita lihat dulu ya sahabat petani ya. Ada unggas banyak. Entoknya kecil-kecil. Ada juga yang nanti yang gede-gede. Jadi ini konsepnya terpadu ini. Dari kebun ke kandang, dari kandang ke kebun. Ini indukannya yang masih ngerem. Wah, jadi ini di atasnya kandang kambing, di bawahnya kandang unggas. Nah, di sebelah kandang kambing tadi yang sudah kita lihat untuk pembesaran. Nah, unggasnya sama ayam. Ini konsepnya terpadu. Sahabat petani, nah ini odot mana Mas? Ini kan odot ya. Nah ini odot. Jadi sepanjang ini ya kita tanamin odot. Ini kan jadi bang pakan. Terus ini tajar. Tajar. Ini apa Mas? Tajarnya Mas? Tajar ini banyak alternatif. Banyak penyebutannya, ada tajar. Ini apa? Ini apa? Kleriside Mas ya? Kamal ya. Kleriside. Terus apa meneh? Termasuk randu ini pun pakan kambing. Oh, randu. Jadi nggak perlu masuk ke kebun orang ya? Ya, mudah-mudahan nggak sampai. Iya. Itu di tanggul kali ditanemin apa semua? Nah itu odot. Odot juga ya? Nah, ada daun marak. Daun marak ya? Teh. Oh yang penting sudah ini ya, sudah punya sudah punya stok pakan sendiri ya. Nah, konsep demikian ini Mas yang harus petani. Jadi nggak ngaprak nang kebone wong gitu. Nah terus pemanfaatan intil kemana? Nah kalau untuk ke kotoran kambing, ayo kita cek. Sahabat petani, ini konsepnya
organik. Jadi dari kandang kita manfaatkan ke lahan. Ini setiap mata 5 ini Mas ya, dikali ya. Jadi Heeh. pohon coklat, Pohon coklat, ini pohon coklat, ya ada pisang juga. Nah, kita tengahnya. Ini kita kasih tengahnya. Cuma nanti ada beberapa yang perlu kita sarankan. Memang ini lahannya subur, nanti kita cek pH tanahnya dulu, tanamannya subur-subur. Tapi ini kebunnya terlalu rame. Cuman kalau menurut konsepnya, jadi petani itu punya kebun, ada ternaknya, ya, ada unggasnya, ternak sedang, ternak kecil, cuman ternak besarnya belum ya, sapinya belum. Nanti ada kolamnya juga, nanti kita lihat. Nanti ini sudah sangat terpadu, tapi ada beberapa untuk budidaya tanaman, nanti kita sarankan. Apa yang disarankan penyuluh, kita lihat. Kita sebagai penyuluh, mohon maaf Mas ya, saya nggak ngajarin ya. Tapi kalau menurut saya sih, sekarang penyuluh itu lebih kepada teman ngobrol lah ya. Jadi saya nggak ngajarin, kebetulan ini ada gunting pangkas. Nah, ini kalau yang begini Mas, ini harus perawatan pemeliharaan rutin. Nih, jenengan nih. Karena apa, ini kan mubazir. Nah, terus rutin itu kita lakukan pemangkasan setiap hari, setiap jenengan Nah, ini kena trip Mas, ini Mas. Ya. Nah, kalau udah begini sampai potong, ini hama, ini mati pupus, ini hama. Ini harus tetap dikendalikan. Nah, jadi sahabat petani, ini ada beberapa. Satu tadi yang kita sarankan adalah pemangkasan rutin. Jadi pemangkasan ringan secara rutin. Terus sampai pakai pengendalian apa ini Mas? Gulma. Sampai pakai enggak? Pakai apa namanya? Herbisida enggak, racun rumput? Pakai obat kuning. Nah, saran saya Mas, sampean kan punya ternak nih. Jadi nek kena iso iku aja disemproti. Ini kan termasuk nganu lah, termasuk untuk bang pakan ta. Jangan disemprotin. Kalau bisa, tapi kalau memang terpaksanya harus pakai obat rumput, ini dianu ya Mas ya. Jarak setengah meter atau semeter, jangan diganggu-ganggu ya. Gitu. Sahabat petani, ini MCC 02 ya. Ya, ini bijinya merah, ini 02. Ini masih perlu saran yang kedua. Itu tadi saran yang pertama tadi adalah pemangkasan rutin ya, pemangkasan pemeliharaan. Ini ada perlu pemangkasan berat ini. Jadi ada cabang batang gede yang perlu dibuang nggak nih Mas? Rencana sih ada nanti kayak yang di bawah-bawah yang sudah bersilangan tulang tangkainya. Yang kayak mana contohnya? Kayak ini. Ini sudah. Ini kan tumpang tindih. Nah, tumpang tindih. Ini bisa kita potong. Nah, artinya sahabat petani, itu adalah saran yang kedua adalah pemangkasan berat. Pemangkasan berat itu dilakukan setahun pisan ya Mas ya? Setahun pisan. Jadi nanti di akhir kemarau ya. Di akhir kemarau ataupun di awal penghujan kita lakukan pemangkasan berat. Jadi nanti harapannya begitu hujan langsung tunas gitu ya. Gitu. Jadi ini saran yang kedua adalah perlu adanya pemangkasan berat. Gitu. Nah, terus yang kedua Mas, ini kalau bisa di bawahnya ini Mas, untuk mengendalikan jamur diresiki. Nah, itu kalau bisa bawahnya diresiki Mas. Nah, jadi supaya sirkulasi udaranya dapat, ya kan? Nah, dibersihkan kan Mas ya. Nah, dibersihkan begini tuh, buahnya bagus-bagus sahabat petani. Ini buah keberapa ya? Terhitungnya mengawali awal. Buah awal ya? Umur berapa nih? 2 tahun? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ya, 3 tahun sudah beranilah dimaksimalkan lah. Nah, ini sahabat petani punya Mas Wajib ini. Saran yang kedua udah, nanti saran yang ketiga apa yang perlu kita sarankan? Yuk kita cari lagi. Kumpulin Mas, lumayan. Nah gitu maksudnya. Jadi sambil manen, sambil perawatan ringan. Nah, pruning ya, tunas. Nah, gitu itu pekerjaan setiap hari. Pokoknya sambil panen sambil itu. Petani, ini kan apa jenengan ini Mas? Cangkangnya ini ya. Nah, cangkangnya ini kan cuma dibuang begini saja. Alangkah baiknya kalau ini dikubur, bener nggak?
Nah, kemungkinan untuk menekan perkembangan jamur. Terus yang kedua, sampai kan punya kambing tuh. Nah ini kalau dicacak, ya kan, kasih selase apa kasih apa difermentasi sama sampai nunas tadi kan biar nggak kebuang, bisa dikasih kambing mas. Masuk nggak? Nah jadi kedepannya supaya dicoba mas. Gitu. Jadi dari kebun nggak ada yang kebuang, dari kandang dimanfaatkan kembali ke kebun. Sudah 3 yang kita sarankan sahabat petani. Yang keempat apalagi? Ayo kita keliling kebun lagi. Sudah sampai saran yang keempat. Tadi saran yang keempat kita cek pH tanah, Mas. Nah setelah sampai cek pH tanah, gimana kesimpulannya? Kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kesimpulannya apa? Nah, ya sedikit ada kelegaan. Apa? Yang awalnya kita belum tahu kadar pH tanah kita yang ada di kebun ini, akhirnya sekarang udah tahu. Ternyata yang berbahasa keasaman itu ternyata nggak sebegitunya. Ternyata hasilnya lumayan baik. Jadi kan bisa kelihatan. Jadi mana yang pH di bawah 5, pertumbuhan tanamannya kan jelek. Karena juga memang tekstur tanahnya juga nggak bagus kan. Nah setelah sampean hasil organik, pertumbuhannya bagus, pH-nya naiknya. Berarti konsep kebun sampean, konsep ternak sampean kok ininya dibawa ke kebun itu bagus mas ya. Pasti mas. Hal sampean gimana untuk masyarakat di luar sana? Ya intinya berkebun itu nggak ada habisnya. Nah kebun juga nggak cuma sekedar berkebun. Jadi dari segi terutama dari segi tanah sampai ke tanaman itu semua perlu diperhatikan. Betul. Jadi artinya dari kita punya lahan kebun, kita berpikir untuk berternak dan saling membutuhkan. Ternak butuh makan rumput, kotorannya pun untuk menyuburkan tanaman. Sip. Nah, sementara selagi memang kita ada sumber air, kita buat kolam. Ini ada kolam ini. Cuman sayang pas kita kesini kolamnya lagi habis dikeringkan, jadi kita nggak kebagian ikannya. Tapi ini konsepnya luar biasa. Jadi kebunnya di dalamnya sekali lagi ya, ada ternak kambing, ada ternak unggas, ada ayam, ada kolam. Jadi rotasinya di situ-situ aja, dari kandang ke kebun, dari kebun kembali ke kandang. Hasilnya untuk yang punya, gitu ya. Oke. Belajar bertani yang modern. Siap. Walaupun tidak dengan alat yang canggih, cukup dengan alat sederhana, tapi berusaha untuk yang modern. Bagus mas. Mas Wajib, makasih ya. Jadi kemarin saya sudah janji diundang pertama nggak bisa datang karena ada sesuatu dan hal. Kedua ada alasan. Tapi kalau ketiga nggak datang, waduh itu nggak bener tuh mas. Jadi penyuluh singkirkan aja mas. Jadi kalau diundang 1, 2, 3 nggak pernah datang, udah nggak usah dianggap aja lah. Tapi kebetulan saya datang ya. Makasih mas ya. Sukses terus mas ya. Sahabat petani, demikian yang bisa dibagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.